Di video ini kita akan review kembali koordinat, mulai dari koordinat kartesius dan koordinat polar. Begitu, kemudian kita akan melihat jarak antara dua titik di koordinat kartesius, dan yang terakhir nanti kita akan menentukan titik jika diketahui perbandingan ruas garis. Begitu. Kita mulai dengan mereview koordinat, yaitu yang pertama koordinat kartesius, atau nanti disebut juga koordinat rektangular, gitu ya, rectangular coordinate. Intinya nanti terdiri dari dua sumbu, begitu ya, sumbu X di horizontal dan sumbu Y biasanya di vertikal. Nah, titik di koordinat kartesius, jadi misalkan di sini, di sini misalkan, nanti titiknya itu ada komponen X dan ada komponen Y, begitu ya. Nah, berarti kalau di sini itu komponen X-nya itu 4, komponen Y-nya 3. Sehingga nanti kita katakan bahwa P itu koordinatnya, P itu nanti koordinatnya 4,3. Tentu ini bukan hal yang baru, karena dulu di SMP sudah diperkenalkan, atau mungkin di SD ya. Baik, kemudian selain itu, kita juga punya koordinat polar atau koordinat kutub. Nah, kalau yang tadi koordinat kartesius itu ada sumbu X, sumbu Y. Kalau di koordinat polar itu ada sumbu polar atau polar axis, dan juga nanti polnya atau titik originalnya. Nah, kemudian kalau di koordinat kartesius itu tadi ada komponen X, ada komponen Y. Kalau di koordinat polar itu ada panjang atau jarak dari pol dan juga sudut dari sumbu polarnya. Jadi kalau misalkan di sini nih, kita punya titik di sini, P begitu, nanti ini dinyatakan sebagai jarak dari polnya dan juga sudutnya. Jadi R ini adalah jarak dari pol ke titik P. Kalau misalkan ini satu ruas ini kita anggap satu satuan ya, berarti ini P-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4. Jadi koordinat P itu 4, jadi di sini segini kita tahu bahwa satu putaran itu 2pi. Kemudian ini kita tahu 1, 2, 3, 4. Maaf. Ini satu ini dari garis polar ke garis ini itu 15 derajat. Berarti sampai sini itu 30 derajat. Sehingga kalau 30 derajat itu pi dibagi 6, ya enggak? Pi itu radian itu 180 derajat, berarti ini pi per 6. Jadi kita katakan kalau di koordinat polar, titik P itu koordinatnya 4. 4 itu menyatakan jarak dari polnya, kemudian pi per 6 itu sudutnya dalam radian. Mungkin ada beberapa yang dalam derajat atau degree, tapi nanti kita akan menggunakan radian. Nah, yang perlu diperhatikan lagi juga, mungkin di beberapa referensi R-nya itu negatif gitu ya. Jadi kalau negatif, kalau panjang R2 ke sana, sudutnya theta itu di sini, nanti titiknya ke sana gitu. Cuman kita di sini akan menggunakan yang R-nya positif dan juga theta-nya positif. Jadi theta positif itu dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau searah nanti negatif, tapi sama saja kan. Jadi kalau kita punya sudut yang negatif, bisa kita cari sudut arah positifnya. Begitu. Kemudian bagaimana cara kita mengubah atau apa hubungan antara koordinat kartesius dan koordinat polar, begitu ya. Misalkan ini kita punya suatu titik, begitu ya. Misalkan titik P itu di sini, dan misalkan titiknya di sini, begitu ya. Titik P. Nah, kalau di koordinat kartesius itu kan bentuknya apa? P itu kan dia X, Y, begitu ya. Sementara kalau di koordinat polar, P-nya itu R, theta. Nah, pertama, apa itu R-nya dulu? Nah, kalau ini tentu dengan Pitagoras. Ya enggak? Jadi ini komponen X-nya itu ada 4, komponen Y-nya itu 3. Sehingga apa? Ya, Pitagoras lah R kuadrat ditambah, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat, X-nya 4, Y-nya 3, sehingga ini 16 ditambah dengan 9 menjadi 25. Sehingga karena R-nya positif, maka nanti kita punya R-nya itu 5.
Kemudian, tetanya bagaimana? Ya, tetanya kita menggunakan trigonometri, ya nggak? Jadi kalau di sini, kita tarik begitu ya. Kita tarik garis, kemudian di sudutnya theta, kita akan punya bahwa tangen theta itu sama dengan 3/4. Sehingga apa? Tetanya nanti dituliskan sebagai arkes tangen 3/4. Yaitu sudut sedemikian sehingga tangen tetanya itu 3/4. Atau nanti ini kadang-kadang ditulis juga di beberapa referensi tangen pangkat min 1 3/4. Ini maksudnya sama. Jadi kalau kita punya koordinat polar, titik r, theta, nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara mencari koordinat kartesiusnya. Kalau yang ini kan sebaliknya ya. Jadi kalau kita punya x, y, bagaimana cara mencari r, yaitu r-nya itu x kuadrat ditambah y kuadrat, begitu ya. Kemudian bagaimana tetanya? Tetanya adalah arkes tangen 3/4. Yaitu secara umum. Jadi kalau secara umum, kalau kita punya titik P di koordinat kartesius itu x, y, maka nanti kalau mau kita ubah di koordinat polar, itu P-nya menjadi r, theta, dengan R-nya itu adalah akar dari x kuadrat plus y kuadrat, dan tetanya itu adalah arkes tangen y per x, begitu. Oke, kalau sebaliknya bagaimana? Kalau kita diberikan r, tetanya, kemudian berapakah koordinat kartesiusnya? Maksudnya berapakah titik yang berkorespondensi dengan titik r, theta itu kalau kita lihatnya di koordinat kartesius. Jadi kalau kita punya seperti ini ya, P-nya itu sekarang r, theta dibalik ya. Pertanyaannya, ini kan di polar ya. Kalau di kartesius nanti P-nya x, y. Nah, pertanyaannya x-nya berapa, y-nya berapa? Kalau ini lebih mudah daripada ya mengubah dari kartesius ke polar. Kan kita punya seperti ini. Jadi kalau kita punya r, theta, itu di sini r, di sini theta. Ya nggak? Sehingga kalau kita mau hitung x nanti di sini ya, komponen x di sini, komponen y di sini. Ya kan kita punya bahwa sinus theta itu sama dengan y per r, sehingga y-nya itu sama dengan r kali sinus theta. Sementara kita juga punya cos theta itu sama dengan x per r, sehingga nanti x-nya itu r cos theta. Ya nggak? Jadi kalau kita punya r, theta di koordinat polar, di koordinat kartesiusnya, korespondensinya adalah x, y, di mana x-nya itu r cos theta, y-nya itu r sin theta. Kalau kita kembali ke contoh yang tadi, ini kan tadi berapa? X, kita, ya ini ya, r-nya itu 5, kemudian theta itu adalah tangen theta 3/4. Jadi theta itu adalah sudut sehingga tangen tetanya 3/4. Jadi kalau kita punya gini ya, kita punya titik P 5, theta dengan tetanya itu arkes tangen 4/3. 3/4 atau 4/3? 3/4, maaf. 3/4. Jadi kita punya segitiga sikunya, x-nya itu 4, kemudian y-nya 3. Ini kan tangen tetanya 3/4 ya, sehingga r-nya sama dengan 5. Nah, berarti x-nya apa? X itu, ingat bahwa x itu r cos theta, r-nya 5, cos theta berarti apa? Cos theta itu ini ya, 4 dibagi 5. Berarti 5 kali 4/5, yaitu 4. Sementara y-nya itu adalah 5 sin theta, yaitu 5 kali 3/5. 3. Ya kan? Jadi kalau di koordinat kartesius nanti P-nya itu adalah 4,3. Jadi kalau kita lihat di sini memang sesuai ya. Jadi ya koordinatnya 4,
di sini 4,3, ini 4, di sana 3. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana cara menghitung jarak di antara dua titik. Ini yang akan kita hitung hanya yang di koordinat kartesius, begitu ya. Nanti kalau di koordinat polar beda lagi. Jadi kalau di koordinat kartesius itu kalau kita punya dua titik begini, misalkan ini titik A, ini titik B, kita punya garis ini titiknya misalkan anggap saja x1, y1 gitu ya. Yang ini x2, y2. Pertanyaannya adalah panjang AB berapa? Jarak dari A ke B itu berapa? Nah, nanti notasinya AB begini. Nah, ini dihitungnya dengan menggunakan Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Ya nggak? Jadi kalau kita tarik garis siku-sikunya, kita bentuk segitiga siku-siku begitu di sini. Ini misalkan kita sebut titik C begitu ya. Maka koordinat titik C itu apa? Sebenarnya tidak usah dihitung ya. Jadi kita langsung hitung aja AC, ya nggak? AC itu kan apa? Jadi AC itu kan sebenarnya yang sini nih, ini kan adalah X2 dikurangi X1, ya nggak? Jadi kalau kita pakai Pythagoras, berarti AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah ini ya, ABC kuadrat. AC kuadrat itu berapa? AC kuadrat itu berarti, kan ini kan Y-nya sama ya, koordinat C-nya, ya nggak? Y-nya sama, komponen Y-nya sama, komponen X-nya yang berbeda. Yang sini X1, yang di C itu X2. Ini kan C sebenarnya mudah ya, X2, Y1. AC berarti berapa? AC berarti X2 dikurangi X1 kuadrat, kemudian ditambah BC, BC berarti Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Sehingga nanti kita akan punya AB ini, karena jarak itu positif, itu akan menjadi akar dari X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Yang perlu diingat adalah kita kuadratkan dulu, kemudian dijumlahkan, baru ditarik akarnya. Jangan sampai terbalik. Kita ke contoh mungkin. Jadi misalkan kita punya titik di sini. Ini misalkan titiknya 1,2 begitu, kemudian kita punya titik lain di sini, misalkan ini P ya, terus ini Q, titiknya misalkan 4,6 misalkan. Nah, kalau kita mau hitung panjang PQ gimana? Ya, berarti apa? Akar dari selisih koordinat X-nya ya, 4 kurangi 1 kuadrat ditambah 6 dikurangi 2 kuadrat, yaitu akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, akar dari 16 ditambah 9 ditambah 16, yaitu akar dari 25 sama dengan 5. Jadi jarak dari P ke Q itu adalah 5 satuan. Kita akan ke rumus perbandingan. Jadi kalau kita punya dua titik, begitu ya, titik A misalkan ini X1, Y1, kemudian di sini ada titik B itu X2, Y2. Nah, kita mau mencari atau kita mau menentukan koordinat titik P, sekarang di sini ya, P begitu, ini X, Y, jadi mau kita tentukan X-nya berapa koordinatnya. Maksudnya koordinat P-nya itu ya, komponen X-nya berapa, komponen Y-nya berapa. Kalau diketahui AP dibagi PB, itu ini banding ini, jadi AP banding PB, itu M dibanding dengan N. M dan N-nya tidak harus sama. Kalau kebetulan M dan N-nya sama, berarti ya P-nya di tengah-tengah AP. Kita tarik garis AC begitu ya, AC sehingga nanti AC tegak lurus BC, dan juga nanti Q di sini sehingga AK tegak lurus BQ. Nah, dengan rumus kesebangunan di SMP dulu gitu ya, AK dibagi AC, ya enggak? Panjangnya ya, AK dibandingkan atau dibagi dengan AC itu akan sama dengan PQ
PQ dibagi dengan BC. BC ini akan sama dengan AP. Jadi yang ini ya, AP dibandingkan dengan AB. AB. Nah, kita tahu bahwa AP banding AB ini kan AP banding AB itu berarti M dibagi M plus N. Ya, dari yang perbandingan AQ per AC sama dengan M per N, ini nanti kita bisa menentukan X-nya. Ya enggak? Kan kita punya AQ ini kan apa? AQ ini berarti selisih koordinat P dan A ya. Koordinat P itu kan X untuk komponen X-nya, terus yang A itu X1. Berarti ini X dikurangi X1 dibagi AC. AC itu koordinat B-nya itu X2 di komponen X-nya, yang A itu X1. Sehingga ini X2 dikurangi X1. Ini sama dengan M per M plus N. Maaf, ini M plus N ya penyebutnya. Sehingga kita kali silang begitu ya. Kita punya di sini. Nanti kita punya X min X1 itu akan sama dengan M per M plus N kali X2 dikurangi X1. Atau nanti akan kita dapatkan apa? Akan kita dapatkan X-nya itu adalah X1 ditambah M per M plus N kali X2 dikurangi X1. Analog atau dengan cara yang sama, nanti kita akan punya bahwa koordinat Y-nya itu, kalau X itu kan X1 ditambah M dibagi M plus N, terus selisihnya, ya nggak? Y dengan cara yang sama berarti apa? Y1 ditambah M per M plus N kali selisih bagian Y-nya atau ordinatnya. Oh maaf, ini kalau yang X itu N, maaf, kalau yang X itu M, ini ya. Kalau yang Oke, jadi itu X-nya dan Y-nya. Ya nggak? Jadi kalau kita punya titik A dan B, begitu di sini dan di sini. Kemudian kita menentukan titik B sedemikian sehingga nanti perbandingan AP dan PB itu M banding N, maka nanti X-nya itu apa? X-nya, jadi koordinat P, komponen X-nya, atau nanti disebut juga absis gitu ya, itu adalah koordinat awalnya, X1, ditambah M, ini langkah dari A ke B ini, dibandingkan dengan semuanya, M plus N, dikalikan selisihnya, X2 dikurangi X1. Dengan cara yang sama, kita juga punya untuk yang komponen Y-nya, itu Y1 yang awalnya, ditambah dengan M per M plus N, jadi perbandingan ini ya. Kemudian dikalikan Y2 dikurangi Y1. Kita ke contoh supaya ada ilustrasinya begitu. Misalkan ini kita punya suatu titik, sekarang A-nya di sini, misalkan A misalkan 1,1 begitu. Kemudian titik B-nya sekarang di sini. Titik B-nya itu misalkan min berapa ya supaya hasilnya bagus. Min 3, min 2, maaf harusnya di atas ya, min 3,2. Nah kemudian kita mau mencari titik P di sini, sehingga panjang AP dibandingkan panjang PB itu misalkan 2:3. Pertanyaannya, koordinat P-nya berapa? Nah, jadi kalau koordinat P-nya itu X, Y, nanti X-nya apa berarti? X-nya itu akan sama dengan, tadi ya, X1-nya berarti yang ini.
Ya enggak? Jadi X1-nya 1 ditambah M, M-nya kan berarti apa? M-nya 2, N-nya 3. Ya enggak? Berarti M per M plus N tadi ya. Berarti 2 dibagi 2 plus 3 dikalikan selisih koordinatnya, yaitu apa? Minus 3, ya kan? X2-nya kan minus 3. Minus 3, minus 1. Yaitu apa? Jadi, 1 ditambah 2 per 5 kali minus 4. Jadi, 1 dikurangi 8 per 5. Begitu ya? Berapa berarti? Ini 5, berarti minus 3 per 5. Dengan cara yang sama, Y-nya berarti 1 ya, ini Y1-nya. 1 ditambah 2 per 2 plus 3 kali selisih koordinatnya yang komponen Y-nya. 2 dikurangi 1. Yaitu apa? 1 ditambah 2 per 5 kali 1. Yaitu berapa? 7 per, maaf ini 5 per 5, ya nggak, ditambah 2 per 5, yaitu 7 per 5. Begitu, berarti nanti koordinat P-nya berapa? Oh ya, berarti koordinat P-nya itu adalah minus 3 per 5, 7 per 5.